Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Nabila Nurandini sebagai Ketua PPK Ormawa AIMD FKMSU beserta tim hadir untuk memberikan wadah bagi kalian dalam mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Yuk, simak video-video kami untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kegiatan kami. Gemastu adalah kepanjangan dari Gerakan Melawan Stunting, di mana ini merupakan tim perwakilan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan Asosiasi Mahasiswa Gizi USU, AIMG USU. Kegiatan yang dilakukan oleh tim Gemastu berlokasi di Desa Palusibaji, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan dimulai dengan pembentukan tim sebanyak 13 orang pada tanggal 5 Maret 2024. Pembuatan proposal dengan judul Gemastu, Gerakan Melawan Stunting dengan data akurat dan pangan lokal di Desa Palusibaji pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024. Presentasi hasil proposal kepada pihak PPK Ormawa pada tanggal 7 Mei 2024. Lolos pendanaan untuk proposal dengan peringkat 299 pada tanggal 21 Mei 2024. Desa Palusibaji merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Palusibaji merupakan desa di daerah pesisir dengan hasil laut yang melimpah. Akan tetapi, Desa Palusibaji masih menjadi fokus stunting dengan jumlah 60 kasus pada tahun 2023. Salah satu faktor risiko stunting ialah asupan gizi. Masyarakat di daerah pesisir mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi balita dikarenakan status ekonomi. Terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan terkait stunting di Desa Palusibaji, yakni A. Pemanfaatan pangan lokal. Desa Palusibaji terletak di pesisir pantai dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, sehingga memiliki potensi sumber daya ikan untuk dikembangkan, salah satunya adalah ikan tamban. Pemanfaatan pangan lokal dilakukan dengan melakukan pengolahan menjadi produk makanan tambahan yang praktis dan bergizi agar dapat membantu balita stunting di desa ini. Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi bagi masyarakat. Stunting merupakan suatu kondisi pada anak yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin kurang dari -2 ST berdasarkan kurva pertumbuhan World Health Organization atau WHO. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang berhubungan dengan faktor-faktor seperti kondisi sosioekonomi rendah, asupan nutrisi yang buruk, kesehatan ibu yang tidak optimal, riwayat sakit berulang, dan praktik pemberian makanan yang tidak tepat pada bayi dan anak. Faktor resiko stunting dibagi atas 2 faktor, yaitu A. Faktor langsung. Faktor langsung dari stunting yaitu 1. Pola konsumsi. Pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya asupan gizi esensial seperti protein, vitamin, dan mineral dapat menghambat pertumbuhan anak. 2. Personal hygiene. Kebersihan pribadi yang buruk, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet, dapat meningkatkan risiko infeksi dan gangguan kesehatan. 3. Riwayat penyakit infeksi. Anak yang sering menderita penyakit infeksi seperti diare atau infeksi saluran pernapasan cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami stunting karena tubuh mereka lebih sulit menyerap nutrisi dengan baik. B. Faktor tidak langsung.
Sementara itu, faktor tidak langsung stunting adalah 1. Sanitasi lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih, seperti tempat tinggal yang kumuh dan penanganan sampah yang buruk, dapat menjadi sumber infeksi dan penyakit yang menghambat pertumbuhan anak. 2. Kualitas air minum. Air minum yang tercemar atau tidak bersih dapat menyebabkan penyakit diare dan infeksi lainnya yang mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan. 3. Ketersediaan air bersih di rumah. Kurangnya akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci dapat meningkatkan resiko penyakit infeksi dan gangguan kesehatan pada anak. Dalam pemanfaatan pangan lokal, di Desa Palusi Baji terdapat 3 bahan yang sangat mudah untuk didapatkan, yaitu ikan tamban, daun kelor, dan bayam. 1. Ikan tamban. Tembang tamban Sardinella albella, juga dikenal sebagai tamban, adalah spesies ikan bersirip kipas yang termasuk dalam famili Clupeidae. Ikan ini tersebar luas di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ikan ini memiliki harga yang murah dan sangat mudah didapatkan. Selain harganya yang murah, ikan tamban merupakan sumber protein yang penting untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, dan kulit serta asam lemak omega 3 yang penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menurunkan resiko penyakit stroke, dan meningkatkan fungsi otak dan memori. Di dalam 100 gram ikan tamban, kandungan nilai gizi yang didapatkan adalah energi 204 kilokalori, protein 20 gram, lemak 3 gram, karbohidrat 0 gram, kalsium 20 mg, fosfor 100 mg, zat besi 1 mg. Daun kelor. Daun kelor Moringa oleifera L adalah tanaman herbal yang umum di masyarakat, terutama di daerah tropis dan di Indonesia. Masyarakat telah menemukan bahwa kelor adalah tanaman obat tradisional yang bermanfaat. Selain mengandung zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan, tanaman ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan banyak senyawa aktif kelor ditemukan pada bagian daunnya. Nilai gizi daun kelor segar per 100 gram adalah energi 92 kilokalori, protein 5,1 gram, lemak 1,6 gram, karbohidrat 14,3 gram, kalsium 1077 mg, fosfor 76 mg, zat besi 6 mg. 3. Bayam. Bayam hijau Amaranthus tricolor adalah jenis bayam yang paling umum ditanam dan dikonsumsi di seluruh dunia. Bayam hijau kaya akan vitamin dan mineral, menjadikannya salah satu sayuran paling bergizi yang tersedia. Dalam 100 gram bayam, nilai gizi yang tersedia adalah energi 16 kilokalori, protein 0,9 gram, lemak 0,4 gram, karbohidrat 2,9 gram, kalsium 166 mg, fosfor 76 mg, zat besi 3,5 mg. Cara memisahkan tulang ikan tamban. Bersihkan sisinya terlebih dahulu menggunakan pisau dan keluarkan isi perut ikan. Pipihkan ikan dengan tujuan mematahkan tulang yang berada di dalam ikan tamban tersebut. Kemudian, tarik ujung tulang ikan dari atas secara perlahan agar tulang tidak ada yang terpisah di dalam daging ikan tamban tersebut. Kemudian, pisahkan duri-duri halus yang masih tertinggal menggunakan pinset.
Bahan-bahan untuk membuat stik ikan tamban daun kelor diantaranya adalah tepung terigu, ikan tamban, daun kelor, bawang putih, bawang merah, mentega, tepung tapioka, santan, telur, garam, lada, saus tiram. Letakkan bawang putih, bawang merah, dan daun kelor di dalam blender. Lalu tambahkan telur, tambahkan ketumbar, tambahkan santan, dan juga lada. Kemudian blender hingga tercampur rata. Campurkan ikan tamban, tepung terigu, dan tepung tapioka di dalam baskom besar. Kemudian tambahkan margarin. Dan bahan yang diblender sebelumnya. Uleni adonan tersebut hingga kalis. Dan kemudian pipihkan adonan menggunakan ampia. Kemudian adonan ikan tamban dibentuk menjadi stik. Goreng adonan stik hingga kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan stiknya. Stik ikan tamban sudah siap disajikan. Bahan-bahan untuk membuat bakso ikan tamban daun kelor yaitu ikan tamban, bayam, bawang goreng, bawang putih, garam, 4 butir telur, tepung terigu, tepung tapioka. Haluskan bayam. Lalu tambahkan ikan tamban dan haluskan bahan tersebut. Campurkan semua bahan di baskom dan aduk hingga merata. Bentuk adonan bakso menggunakan cetakan karakter. Rebus adonan bakso hingga matang. Angkat dan tiriskan bakso yang sudah matang. Bakso karakter siap dikonsumsi. Bahan-bahan untuk membuat dimsum ikan tamban adalah kulit dimsum, minyak wijen, ikan tamban, tepung tapioka, garam, wortel, lada, saus tiram, bawang. Haluskan ikan tamban. Tambahkan saus tiram, tambahkan bawang dan lada bubuk. Tambahkan minyak wijen. Parut wortel. Masukkan adonan dimsum ke kulit dimsum. Lalu tambahkan parutan wortel di atasnya. Kukus adonan dimsum sampai matang.
dimsum siap disajikan. B. Pembentukan kelompok keluarga peduli stunting. Tujuannya agar pemanfaatan program pangan lokal oleh masyarakat Desa Palusi Baji tetap berlanjut. C. Chatting Card Plus. Chatting Card Plus berfungsi untuk membantu kader dalam pencatatan stunting demi mengurangi kemungkinan data yang hilang. Pada tanggal 3 Agustus, tim Gemastu melakukan pengisian chatting card ke rumah warga yang ada di dusun di Desa Palusi Baji. Berat badan yang satu 9 kilo, 1 on. Yang satu lagi, yang ini 8 kilo, 9 on. Ini 8 kilo. Ibu sebagai pendamping bayi. Ini mama kandungnya. Ini banyak. Iya. Nomor apa nih, Mbak? Kakak. Kakak rumah tangga. Ada. Baru nggak aku? Tinggalnya di mana, Mbak? Di apa? Belakang sekolah. Jando. Enggak tahu. Orangnya jandanya ada bapak, enggak ada laki. Iya, benar. Iya. Aku nggak tahu lah itu. Iya, gitu. Pengisian data dimulai dari nomor KK dan mengisi kuesioner serta di akhir terdapat kuesioner mengenai sanitasi yang ada di rumah tersebut terkait air bersih, jamban, dan lain-lain. Di kantor kepala desa. Oh iya, cuma semalam yang enggak ada juga. Desa. Apa aja jambannya? Sebelum menuju ke tempat tujuan, dilakukan bina suasana dengan pemerintah setempat dengan mengenalkan kegiatan yang akan dilakukan selama di Desa Palusi Baji. Setelah sampai ke Desa Palusi Baji, kami melakukan survei awal terlebih dahulu ke masyarakat sekitar. Kami mencari beberapa keluarga yang memiliki anak balita atau bayi dan juga ibu hamil. Dari hasil survei dan wawancara yang kami lakukan, didapatkan informasi mengenai anak yang terkena stunting di sekitar dusun tersebut, dan mengetahui rumah mana saja yang mempunyai balita sehingga dapat mempermudah kami untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Setelah dilakukan pembuatan produk pangan lokal, ketiga produk tersebut dikemas untuk dilakukan program pemberian makanan tambahan atau PMT kepada penderita stunting. Sosialisasi program kerja Gemastu bahan pangan lokal. Pada tanggal 17 Juli 2024, dilakukan sosialisasi program kerja Gemastu mengenai bahan pangan lokal di kantor desa Palusi Baji. Di kegiatan sosialisasi kali ini, dilakukan pemaparan manfaat dan juga cara pembuatan dari produk bahan pangan lokal tersebut. Setelah pemaparan materi, dilakukan uji organoleptik kepada para peserta mengenai produk bahan pangan lokal yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat desa Palusi Baji secara luas.
Uji organoleptik ini dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa besar produk ini akan diterima oleh masyarakat Desa Polusi Baji nantinya. Kegiatan sosialisasi tersebut dilanjut dengan screening stunting dan juga food recall kepada anak penderita stunting. Screening stunting dilakukan dengan mengukur lingkar kepala, tinggi badan, dan juga berat badan anak tersebut. Setelah itu, dilakukan kegiatan food recall di mana tim Gemastu melakukan survei mengenai data dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh anak penderita stunting tersebut. Setelah itu, kegiatan sosialisasi pun diakhiri dengan pemberian BMT pada penderita stunting. Pada tanggal 17 dan 18 Juli 2024, tim Gemastu juga mendatangi rumah dari penderita stunting dengan tujuan untuk melakukan pemberian makanan tambahan lainnya, dan juga melakukan uji coba chatting card plus. Pasar Kamu ini didesain layaknya pasar rakyat tradisional yang menjajakan pangan tempo dulu. Pasar yang berlokasi di Jalan Perintis, Dusun 2, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, ini hanya buka pada hari Ahad atau Minggu. Dari pintu masuk, kita disambut dengan tarian yang dibawakan oleh pemuda setempat. Pada saat kami datang ke Pasar Kamu, Ibu dosen pendamping berbicara dengan Bapak Dede Sofyan sebagai pendiri Pasar Kamu tersebut. Pengelola Pasar Kamu tidak menerapkan uang rupiah secara langsung untuk bertransaksi. Alat tukar untuk jual beli berupa potongan tempurung kelapa berukir dan dibentuk menyerupai koin. Alat tukar pengganti rupiah ini bernama tempo, sebutan lokal di Kampung Lama untuk batok kelapa. Pasar Kamu ini didesain layaknya pasar rakyat tradisional yang menjajakan pangan tempo dulu, dengan dominasi kuliner Melayu dan Jawa. Di pasar tradisional ini juga menyediakan makanan berat seperti nasi, bubur, lontong, dan lain-lain. Dan juga tersedia berbagai minuman. Kue-kue ini lebih sehat dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti pengawet, pewarna buatan, dan penyedap rasa lainnya. Kemasannya juga menggunakan bahan-bahan organik seperti daun pisang.
nih kesannya setelah nonton video ini? Seru kan? Semoga kegiatan kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan positif dari PPK Ormawa. Oh iya, jangan lupa juga untuk like, share, and comment video-video tersebut. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.